Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru-guru yang hebat. Kembali bersama saya di channel Eva Mustafa, yang mana pada video kali ini saya akan mereview atau membahas ulang mengenai hal penting yang menjadi tugas dan kewajiban seorang guru. Nah, mengingat pentingnya hal tersebut, ini sudah menjadi siklus tahunan bagi seorang guru, di mana setiap tahun pembelajaran, setiap tahun pembelajaran baru, seorang guru harus menyediakan ini. Kenapa? Karena ini sudah menjadi panduan untuk proses pembelajaran bagi seorang guru ketika mengajar, agar proses pembelajaran tersebut sesuai atau terstruktur, sesuai dengan tujuan dan kurikulum yang berlaku saat ini. Meskipun pada kondisi pandemi seperti sekarang, panduan tersebut sangat diperlukan bagi seorang guru. Nah, adapun panduan tersebut berupa kelengkapan administrasi. Nah, ada 4 administrasi yang harus dimiliki oleh setiap guru berdasarkan hasil BIMTEK kurikulum 2013 revisi 2016. Dan keempat administrasi ini, sepengetahuan saya, sampai saat ini tahun pelajaran 2021-2022 belum ada perubahan. Nah, apa saja keempat administrasi yang harus dimiliki oleh guru ini? Lalu apa-apa saja instrumennya? Maka dari itu, tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya lebih maju, like and share ke rekan-rekan yang lain. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tanpa basa-basi lagi, tonton video selengkapnya. Bapak dan Ibu guru yang hebat dan bermartabat, bila kita berbicara mengenai 4 administrasi yang harus dimiliki oleh guru, tentu ini bukan merupakan hal yang asing bagi kita semua, karena mungkin sebagian dari kita itu sudah terbiasa menyusun dan membuat keempat administrasi ini. Tapi juga tidak sedikit yang masih bingung, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Apakah keempat administrasi ini masih diperlukan atau tidak? Tapi tentunya karena kita sebagai seorang guru, salah satu bagian dari tugas dan kewajiban guru adalah membuat perencanaan pembelajaran dan juga hasil atau laporan hasil dari pembelajaran. Nah, semua itu akan terdokumentasikan dalam keempat administrasi ini. Lalu keempat administrasi ini apa saja sih? Nah, mari kita ingat-ingat kembali dan juga kita uraikan satu persatu. Yang pertama ini buku kerja 1, yang kedua adalah buku kerja 2, administrasi yang ketiga adalah buku kerja 3, dan yang keempat adalah buku kerja 4. Ini adalah keempat administrasi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan hasil BIMTEK kurikulum 2013 revisi 2016. Hanya keempat ini mempunyai instrumen-instrumen. Pada buku kerja 1 dari beberapa instrumen. Nah, yang pertama adalah SKL, KI, dan KD. Jadi instrumen administrasi pada buku kerja 1 ini memuat SKL, KI, dan KD. Kemudian yang kedua, di buku kerja 1 ini memuat silabus pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah RPP. Jadi yang keempat adalah KKM. Nah, pada buku kerja 1 inilah instrumennya terdiri dari 4: SKL, KI, dan KD, silabus, RPP, KKM. Mengenai analisis SKL, KI, dan KD, insya Allah akan saya uraikan pada video tertentu setelah video ini. Jadi tonton terus di channel Eva Mustafa. Mengenai silabus itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya.
RPP dan KKM, juga bagaimana penyusunan silabus RPP KKM sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Itu sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menonton mengenai keempat instrumen ini di video-video atau di channel Eva Mustafa ini. Kemudian administrasi yang kedua adalah buku kerja 2. Nah, buku kerja 2 ini terdiri dari beberapa instrumen juga. Yang pertama adalah kode etik guru. Nah, ini mengenai kode etik guru nanti saya akan uraikan juga pada video-video tertentu. Kemudian yang kedua ikrar guru. Yang ketiga ini tata tertib guru. Dan yang keempat pembiasaan guru. Yang kelima kalender pendidikan. Yang keenam alokasi waktu, yang ketujuh program tahunan, yang kedelapan program semester, yang kesembilan jurnal agenda. Nah, ini adalah 9 instrumen yang harus ada pada buku kerja 2. Nah, mengenai kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru, pembiasaan guru, insya Allah nanti saya akan bahas pada video selanjutnya. Adapun mengenai kalender pendidikan, alokasi waktu, program tahunan, program semester itu sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Nah, mengenai jurnal agenda insya Allah saya akan buat juga pada video-video selanjutnya. Lalu administrasi yang ketiga adalah buku kerja 3. Pada buku kerja 3 ini memuat 1 daftar hadir, yang kedua adalah daftar nilai, yang ketiga penilaian akhlak atau kepribadian, yang keempat analisis hasil ulangan, yang kelima program pelajaran perbaikan dan pengayaan, yang keenam daftar buku guru atau siswa, yang ketujuh jadwal mengajar, kemudian yang kedelapan daya serap siswa, yang kesembilan kumpulan kisi-kisi soal, yang kesepuluh kumpulan soal, yang 11 analisis petir soal, dan yang terakhir adalah perbaikan soal. Nah, ini adalah 12 instrumen yang harus dimuat pada buku kerja 3. Jadi semua ini formatnya itu bisa kita dapatkan dari beberapa rekan-rekan kita yang lain, dan insya Allah saya pun akan membahas bagaimana membuat format-format dari ke-12 instrumen ini pada video yang akan selanjutnya. Lalu administrasi yang keempat adalah buku kerja 4. Pada buku kerja 4 ini memuat yang pertama daftar evaluasi diri kerja guru, yang kedua itu memuat program tindak lanjut kerja guru. Ini adalah isi atau instrumen yang harus ada pada buku kerja 4. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya untuk mereview saja. Itulah keempat administrasi yang harus dimiliki oleh guru. Berikut instrumen-instrumennya, jadi tidak usah bingung lagi untuk tahun pembelajaran baru saat ini. Mari kita sama-sama buat kembali ke 4 administrasi ini. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus video-video di channel Eva Mustafa, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, like and share ke rekan-rekan yang lain supaya lebih bermanfaat. Salam bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.